Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang prosedur pengembangan kurikulum operasional sekolah. Namun sebelum saya sampaikan tentang prosedur pengembangan kurikulum sekolah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Haji Jayadi Putra, SPD MPD, Jabatan Pengawas SMK, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan tentang prosedur pengembangan kurikulum sekolah ini. Ya. Adapun komponen-komponen kurikulum operasional sekolah pada SMK Pusat Keunggulan, yang pertama adalah visi dan misi sekolah. Bapak Ibu, visi dan misi sekolah ini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali, ya, disusun. Sebab kenapa? Sekolah itu kita akan tahu mau dibawa kemana, punya harapan apa, itu adalah dapat kita lihat pada visi dan misi sekolah. Ya. Nah, setelah kita susun visi dan misi sekolah, maka kita akan bisa melihat arahnya kemana sekolah tersebut. Maka yang selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu tujuan. Apa sih tujuannya dari sekolah ini? Ya. Tujuan daripada sekolah ini apa? Ya. Nah, itu nanti akan bergandengan dengan visi dan misi ini. Nah, setelah selesai kita susun visi dan misi, kemudian tujuan sekolah, Bapak Ibu, maka kita lanjutkan dengan visi dan misi program keahlian. Ya. Nah, visi dan misi program keahlian ini juga sangat penting sekali. Dengan adanya visi dan misi program keahlian ini, maka kita mengetahui mau dibawa dan seperti apa program keahlian yang ada di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini lagi sekali dapat kita lihat pada visi dan pengembangan misi pada program keahlian tersebut. Kemudian ada tujuan program keahlian. Juga di sini dapat kita lihat mau dibawa kemana, arah kemana program keahlian ini. Sehingga ini nanti dapat kita lihat pada rumusan daripada tujuan program keahlian yang disusun oleh program keahlian tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pengorganisasian. Nah, di dalam melakukan proses pembelajaran, guru-guru kita ini terutama sekali adalah guru produktif, Bapak Ibu, itu hendaknya melakukan pengorganisasian, melakukan kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, apa itu mata pelajaran adaptif maupun mata pelajaran normatif, untuk sama-sama memberikan penilaian nantinya khususnya. Itu diharapkan untuk melakukan pengorganisasian nanti oleh guru-guru kita, terutama adalah produktif, ya, dengan guru normatif adaptif. Yang selanjutnya adalah guru-guru itu dituntut untuk membuat rencana pembelajaran. Sebab rencana pembelajaran ini adalah sangat penting sekali di dalam guru melakukan proses pembelajaran. Ya, di mana guru itu baru dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik apabila dia membuatkan suatu perencanaan pembelajaran. Ya. Oleh sebab itu, di dalam perencanaan pembelajaran itu sudah ada di dalamnya adalah tujuan pembelajaran. Sehingga ketercapaian pembelajaran akan tercapai apabila nanti tujuannya sudah tercapai. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, ini juga sangat penting sekali dilakukan pendampingan oleh guru kita, kemudian dilakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dan bagaimana pengembangan profesional untuk selanjutnya. Ya. Nah, itulah komponen-komponen kurikulum operasional sekolah, Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita akan lanjutkan dengan prosedur pengembangan kurikulum operasional sekolah. Prosedur pengembangan kurikulum operasional sekolah ini kita mulai dengan persiapan.
Persiapan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah sosialisasi. Maksudnya di sini adalah kita mensosialisasikan kurikulum operasional sekolah tersebut kepada stakeholder yang ada di sekolah ataupun juga yang berkepentingan tentang tentang kurikulum operasional sekolah ini. Ya. Dengan harapan jangan sampai ada di antara stakeholder yang masih belum paham tentang kurikulum operasional sekolah ini. Kemudian selanjutnya pembentukan tim pengembangan kurikulum atau TPK. Jadi tim inilah nantinya yang akan bekerja untuk menyusun kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Nah, setelah tim itu dibentuk, maka kita akan lanjutkan nanti dengan IHT. IHT ini adalah IHT tentang penyusunan kurikulum di sekolah tersebut. Ya. Kemudian yang kita lakukan adalah pelaksanaan kurikulum. Jadi setelah persiapan, maka yang kedua kita lakukan pelaksanaan. Ya, kalau sudah selesai persiapan, kita lanjutkan dengan pelaksanaan kurikulum. Apa saja yang kita lakukan di dalam pelaksanaan kurikulum? Yang pertama adalah analisis konteks. Ya. Yang kedua, visi dan misi sekolah. Ya, jadi kita susun visi dan misi sekolahnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tujuan sekolah. Ya. Kemudian yang keempat, visi dan misi program keahlian. Yang kelima, tujuan program keahlian. Yang keenam, menganalisis capaian pembelajaran atau CP-nya. Yang ketujuh, pengorganisasian pembelajaran. Dan yang kedelapan, merumuskan struktur kurikulum dan muatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, ya, setelah pelaksanaan, maka kita dengan pelaksanaan sampai dengan 11 ya tadi. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu pengesahan kurikulum. Pengesahan kurikulum ini dilakukan oleh yang pemberi kebijakan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tempat kita berada. Yang keempat, yaitu memberlakukan kurikulum. Jadi setelah dipalidasi, setelah disahkan tadi itu, maka kurikulum itu diberlakukan, ya, diberlakukan di sekolah yang menyusun kurikulum tersebut, Bapak Ibu. Nah, mungkin hanya itu pemaparan saya dari dalam kesempatan ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, yang terakhir saya persilahkan Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami dari apa yang saya sampaikan tadi. Silakan dipertanyakan atau diberikan masukan. Kami persilahkan. Sukul materi. Sukul materi, basic. Saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sutrisna dari Kabupaten Bandung. Ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak berkenaan dengan materi yang disampaikan tadi. Sungguh luar biasa, cukup bagus sekali dalam pemaparan tadi. Kami hanya ingin menanyakan satu hal saja. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan visi misi sekolah? Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan pertanyaannya dari Pak Sutrisna tadi, siapa saja yang terlibat di dalam penyusunan visi dan misi sekolah? Ya. Jadi di dalam yang terlibat di dalam penyusunan visi dan misi sekolah itu, Pak Sutrisna dan juga Bapak Ibu yang lain, yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua dari guru. Ya. Yang ketiga dari tenaga kependidikan, yang keempat dari siswa, yang kelima dari komite sekolah, yang keenam dari DUDI, dan yang ketujuh dari kelompok pemerintah, yaitu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Ya, jadi itulah yang terlibat di dalam penyusunan visi dan misi yang dipertanyakan sama Bapak tadi. Mungkin ada yang ditambah sama teman-teman yang lain juga kami persilahkan. Ya. Terima kasih, Pak.
mungkin karena waktu Bapak Ibu ya, jadi demikian pemaparan saya dalam kesempatan ini, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman yang tadi sudah saya jawab ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu dapat memuaskan daripada Bapak yang bertanya, yaitu Pak Sutrisna ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Sutrisna. Lagi sekali saya ucapkan demikianlah pemaparan saya dalam kesempatan ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.